Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Hadid dengan NIM 21570 dari kelas Biologi C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan yang ditugaskan sebagai ujian tengah semester 1 Pendidikan Kewarganegaraan. Kondisi Indonesia saat ini sedang dalam masa pandemi virus corona, yang mana sebenarnya pandemi virus corona ini dapat menjadi hambatan bagi terselenggaranya integrasi nasional secara maksimal jika tidak disikapi dengan cara yang baik. Karena dapat kita lihat dari kebijakan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona mengharuskan kita untuk tetap menjaga jarak aman. Mungkin hal tersebut dapat mengurangi kerenggangan, bukan? Namun jika kita sikapi hal ini dengan baik, kita masih tetap bisa tolong-menolong dan saling membantu, tapi tetap menjaga jarak aman. Terlebih lagi, pada bulan kemarin terjadi demo besar-besaran terkait RUU Cipta Kerja, yang mana demo tersebut menandakan bahwa terkikisnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Padahal integrasi nasional dapat tercapai dengan baik ditandai dengan rasa kepercayaan yang maksimal dari rakyat kepada pemerintah. Adapun tujuan yang dapat mengikat kita sebagai suatu bangsa terkandung dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yang mana pada poin pertama menyebutkan bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti kita berkomitmen bersama-sama saling melindungi dalam segala bentuk ancaman dan tantangan apapun dengan sistem Sis-Hankam rata sebagai sistem pertahanan dan keamanannya. Poin kedua menyebutkan bahwa memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti kita berkomitmen untuk bersama-sama berusaha agar kesejahteraan umum dapat tercapai, seperti mengurangi angka pengangguran, merentaskan angka kemiskinan, dan sebagainya. Poin ketiga menyebutkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti kita berkomitmen bersama-sama agar hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia dapat terpenuhi. Mungkin dapat kita bantu dengan cara memberikan beasiswa bagi yang tidak mampu, agar dia atau mereka tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nilai-nilai yang dapat mendukung bagi terwujudnya tujuan bersama dan sebagai upaya untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia terkandung dalam setiap implementasi pada sila-sila Pancasila. Misalnya pada sila pertama yang mengharuskan kita untuk saling menghormati, saling menghargai sesama. Pada sila kedua menekankan rasa kemanusiaan, yang berarti bahwa setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita tidak boleh merampas hak orang lain, karena manusia dianggap telah mencapai gelarnya sebagai manusia ketika ia telah memanusiakan manusia. Pada sila ketiga menekankan satu-satu. Hal ini berarti persatuan menjadi kunci dari terwujudnya tujuan bersama. Walaupun kita sebagai bangsa yang heterogen, tetap kita mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan golongan atau negara. Pada sila keempat menekankan jika mengalami permasalahan atau suatu persoalan, maka cara terbaik adalah berbenah bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima menekankan kita ini harus adil. Setiap manusia, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. Nah, implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu sebagai nilai-nilai tujuan bersama. Formula nasionalisme dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global ialah dengan menumbuhkan setinggi-tingginya jiwa dan semangat nasionalisme, karena jiwa nasionalisme sebagai akar dalam berbagai macam budaya dan nilai-nilai di dalam jati diri bangsa Indonesia.
jiwa nasionalisme yang menjadikan cinta tanah air dan penghormatan terhadap bangsa Indonesia, serta mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan, yang membuat warga negara Indonesia memiliki akar yang kuat atau fondasi yang kokoh dalam kontribusi atau dalam menyampaikan aspirasinya terkait kemajuan masyarakat global, sehingga masyarakat global pun nantinya akan memberikan penghargaan atau apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap warga negara Indonesia yang menyampaikan aspirasi, tindakan, dan kontribusinya yang dilandasi dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Bangsa Indonesia tidak boleh menganut paham post-nasionalisme. Bagaimanapun kuatnya arus interdependensi yang terjadi untuk menghadapi dunia luar, yang harus Indonesia lakukan ialah membina dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada dasarnya, apapun bentuk nasionalismenya harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang pluralistik dan disertai dengan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Lalu, apakah kebijakan mengadopsi beberapa kewarganegaraan di Indonesia dapat diterapkan? Ya, dapat diterapkan. Diiringi dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial dan dipersatukan oleh nilai-nilai bersama, sehingga terwujud social dan political ideal of togetherness in difference. Elemen-elemen yang dapat mengikat kita sebagai suatu bangsa. Yang pertama ialah Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur dari kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua ialah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai landasan konstitusional yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bangsa Indonesia. Yang ketiga ialah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia menyadari bahwa bangsanya merupakan bangsa yang heterogen. Ada berbagai macam suku, ras, adat istiadat, agama, dan sebagainya yang terhimpun dalam bangsa Indonesia. Maka dengan asas Bhinneka Tunggal Ika ini, kita menyadari bahwa walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap memiliki satu tujuan. Yang keempat ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sepakat bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana pemerintahannya juga berbentuk republik yang memiliki asas demokrasi, yakni dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Itulah sekiranya jawaban yang dapat saya lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditugaskan sebagai ujian semester 1 pendidikan kewarganegaraan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.